zaman sekarang lu bisa kelihatan kayak cuma modal kamera HP dan lighting bagus. Tapi lu belum tentu beneran punya apa yang lu pamerin. Lucunya justru orang-orang paling kaya yang gua kenal nggak ada satupun yang sibuk pamer. Mereka jalan santai, mobil biasa aja, jam tangan standar. Tapi kalau lu buka rekeningnya, itu levelnya udah beda galaksi. Fenomena ini real. Data dari beberapa riset tentang perilaku keuangan nunjukin mayoritas miliarder nggak punya gaya hidup mencolok. Warren Buffett masih tinggal di rumah yang sama dari tahun 1958. Di Asia banyak Taipan yang cuma pakai polo shirt lusuh dan sandal kulit. Kontras sama tren flexing di sosmed yang semakin keras. Baru kredit HP aja udah foto gaya kaya konglomerat. Kenapa ini penting? Karena di tengah kultur flexing makin banyak orang kebakar nafsu konsumsi. Uang yang seharusnya jadi modal hidup bocor buat mengejar validasi. Padahal seni jadi kaya itu low profile, high net worth. Lu nggak butuh kelihatan, lu cuma butuh punya. Konten ini gua buat bukan buat ngejudge orang yang suka tampil, tapi buat ngasih lu perspektif. Gaya nggak sama dengan harta. Kita bakal bahas gimana caranya punya mentalitas kaya tanpa harus flexing, prinsip hidup yang bisa bikin lu selangkah lebih maju dibanding mayoritas orang, dan kenapa diam-diam ngebangun harta itu justru lebih elegan dan tahan lama. Ini bukan teori doang, ini strategi yang dipakai orang-orang paling tajir yang lu nggak pernah dengar namanya. Dan sekarang lu bakal belajar blueprintnya. Siap, mari kita sikat. 1. Mindset low profile, high net worth. Lu pernah perhatiin nggak, orang yang beneran tajir malah sering tampilnya biasa aja? Mobilnya standar, bajunya polos, jam tangannya nggak ada logo gede-gedean. Tapi begitu lu cek portofolio atau asetnya, gila-gilaan. Konsep ini dikenal sebagai low profile, high net worth. Kelihatan sederhana, tapi diam-diam punya kekuatan finansial besar. Kenapa ini penting? Karena di dunia yang makin kebalik kayak sekarang, banyak orang miskin gaya kaya harta. Semua berlomba-lomba flexing buat validasi, padahal uangnya habis di citra. Orang yang beneran kaya ngerti satu hal, citra itu sementara, aset itu selamanya. 1. Fokus ke aset, bukan citra. Mindset ini bikin lu otomatis geser fokus. Lu jadi lebih mikirin apa yang bisa gua punya yang menghasilkan, daripada apa yang bisa gua beli buat kelihatan keren. Ini bukan cuma tentang hemat, tapi tentang prioritas. Contoh real. Warren Buffett masih tinggal di rumah yang sama sejak 1958, padahal net worth dia ratusan miliar dolar. Dia ngerti rumah gede dan mobil mewah nggak bikin uangnya berkembang. Tapi investasi dan kepemilikan aset lah yang bikin dia makin kaya. 2. Rendah hati adalah ruang belajar lebih besar. Orang low profile nggak terjebak di permainan status. Karena nggak sibuk jaga image, mereka lebih banyak waktu buat belajar, networking, dan fokus kerja nyata. Mereka nggak takut kelihatan biasa aja di depan orang, yang penting visi mereka jalan. Contoh real, pengusaha Tiongkok yang buka usaha kecil di tempat sepi nggak sibuk pamer. Tapi dalam 5 tahun dia punya cabang di mana-mana. 3. Anti flexing, anti tekanan. Kalau lu hidup buat flexing, lu akan selalu punya tekanan buat beli lebih mahal, upgrade gaya, atau ikutin tren. Itu nyiksa mental dan finansial. Orang low profile bebas dari tekanan itu. Uangnya bisa berputar buat hal produktif. Mentalnya lebih lega dan mereka punya stamina finansial lebih panjang. 4. Simple sama dengan aman. Orang yang tampil sederhana seringkali juga lebih aman. Dia nggak jadi target penipuan atau perampokan, nggak banyak orang yang iri atau mau nebeng gaya hidupnya. Dia bisa jalan tenang, kerja tenang, dan uangnya berkembang tanpa drama. 5. Kaya, main jangka panjang. Mindset low profile bikin lu otomatis main jangka panjang. Bukan cuma mikir 3 bulan atau setahun ke depan, tapi 5-10 tahun. Lu rela kelihatan biasa aja sekarang supaya 5 tahun lagi lu punya pondasi kokoh. Dan begitu pondasi itu jadi, gaya hidup mewah bukan lagi sesuatu yang lu kejar, itu efek samping yang datang sendiri. Langkah realistis yang bisa lu lakuin sekarang, stop beli barang buat impress orang lain. Tanya diri sendiri sebelum beli, ini beneran gua butuh atau cuma buat flexing? Mulai catat dan hitung aset versus kewajiban. Fokus nambah aset produktif, bukan konsumtif. Hidup sederhana, tapi nyaman. Cari gaya hidup yang sesuai sama penghasilan, bukan yang memaksa. Bangun keahlian dan relasi. Uang bisa hilang, skill dan koneksi berkualitas akan tetap jadi aset. Main jangka panjang. Bikin target finansial 5 tahun ke depan, bukan cuma target bulanan. Mindset ini bukan cuma soal gaya hidup hemat, tapi tentang strategi main panjang.
Semakin dini lu berani kelihatan biasa aja, semakin cepat lu bisa punya aset yang kerja buat lu. Dan begitu aset itu mulai jalan sendiri, lu bebas nentuin hidup lu tanpa harus ngejar validasi orang. 2. Ilmu prioritas, aset dulu baru lifestyle. Banyak orang jatuh ke jebakan yang sama. Begitu gaji naik, gaya hidup juga ikut naik. Baru ngerasain bonus, langsung cicil mobil baru dapat keuntungan, langsung upgrade HP. Akhirnya uang muter di konsumsi, bukan di aset. Padahal orang yang ngerti mainnya tahu, bangun aset dulu, gaya belakangan. Lifestyle itu hadiah, bukan pondasi. 1. Pahami uang dingin versus uang panas. Uang panas langsung habis buat konsumsi. Uang dingin ditaruh di tempat produktif dulu. Investasi, usaha, properti. Orang yang ngerti finansial selalu nyari cara biar uangnya kerja sebelum dipakai buat gaya. Contoh real, pengusaha muda di Jakarta yang hidup sederhana selama 5 tahun, semua profit bisnisnya ditaruh ke expansion property. Begitu asetnya udah jalan, baru dia bisa liburan keliling dunia tanpa hutang. 2. Lifestyle bisa nunggu, aset enggak. Semua yang lu konsumsi nilainya turun. Semua yang lu punya sebagai aset nilainya bisa naik. Jadi prioritasnya jelas, taruh dulu di tempat yang tumbuh, baru pakai sisanya buat senang-senang. Kalau dibalik, lu cuma jadi orang yang kelihatannya kaya tapi sebenarnya fragile. 3. Pola 50, 30, 20 level lanjut. Kalau versi mainstream bilang 50% kebutuhan, 30% gaya hidup, 20% tabungan, lu bisa naikin jadi 50% kebutuhan, 20% gaya hidup, 30% aset investasi, sampai lu punya pondasi kuat. Gaya hidup lu akan naik natural tanpa maksa karena aset lu udah jadi mesin uang. 4. Hidup kayak first generation. Bayangin lu orang pertama di keluarga yang berjuang bangun pondasi. Lu tahan diri buat nggak flexing dulu, lu fokus ke aset dulu. Itu pola yang dipakai banyak miliuner generasi pertama. Mereka hidup sederhana di awal tapi hasilnya eksponensial di belakang. 5. Money flow yang sehat, tenang. Kalau duit lu udah muter di aset produktif, setiap pengeluaran gaya hidup lu jadi ringan karena diambil dari hasil aset, bukan gaji pokok. Rasanya beda banget, bukan lagi aduh habis segini, tapi gua belanja dari hasil mesin uang gua sendiri. Itu baru definisi kaya sebenarnya. Langkah realistis yang bisa lu lakuin sekarang. Auto transfer ke aset. Begitu gajian atau dapat income, langsung potong persentase buat aset investasi sebelum lu belanja. Tunda upgrade lifestyle. Setiap kali penghasilan naik, jangan langsung naikin gaya hidup. Naikin dulu aset produktif. Pisahin rekening lifestyle versus aset. Satu buat gaya hidup, satu buat investasi. Biar lu nggak kecampur pikiran. Fokus beli barang produktif. Laptop buat kerja lebih penting daripada jam tangan mewah. Bayar diri sendiri dulu. Anggap investasi sebagai tagihan wajib sebelum belanja yang lain. Intinya, jangan kejar lifestyle pakai uang kerja keras lu. Bangun aset, biar aset yang bayarin lifestyle lu. Gaya hidup mewah itu hasil samping, bukan tujuan awal. Mindset ini yang bikin orang tahan banting meski ekonomi berubah-ubah. 3. Strategi anti-flexing di era sosmed. Di era sosmed kayak sekarang, flexing itu udah kayak default. Scroll Instagram, orang pamer liburan, mobil, jam tangan, gadget terbaru. Scroll TikTok, pamer rumah, pamer tas branded. Nggak heran kalau banyak orang kejebak budaya flexing, bahkan rela ngutang demi terlihat berhasil. Padahal orang yang beneran main panjang justru anti-flexing. Mereka tahu relevansi nggak harus konsumtif. 1. Sadarin game sosmed. Sosmed itu bukan realita, itu etalase. Yang dipamerin cuma highlight hidup orang lain. Kalau lu bandingin kehidupan sehari-hari lu sama highlight mereka, pasti kalah. Mindset pertama, lu nggak harus ikut main. Sosmed itu tools, bukan standar. Kalau lu bisa detach dari game ini, lu udah menang separuh. 2. Fokus ke value, bukan ke gengsi. Lu tetap bisa relevan tanpa konsumtif kalau konten atau persona lu punya nilai. Misal, edukasi, skill unik, gaya hidup sehat, karya kreatif, insight bisnis. Orang bakal lebih respect ke value dibanding barang lu. Lihat aja contoh banyak tokoh yang viral bukan karena jam tangan mereka, tapi karena ide mereka. 3. Praktikan invisible upgrade. Setiap kali penghasilan lu naik, upgrade sesuatu yang enggak kelihatan tapi penting. Misal, tambah aset, tambah skill, bayar asuransi kesehatan, investasi software, atau bayar mentor. Orang seenggak lihat langsung, tapi hidup lu jadi jauh lebih solid. Ini strategi anti-flexing paling efektif. 4. Latih delayed gratification. Kalau pengen sesuatu yang sifatnya konsumtif,
Kasih jeda 30-90 hari sebelum beli. Kalau setelah itu masih pengin dan mampu tanpa ganggu aset produktif, baru beli. Pola ini bikin lu kebal sama racun FOMO sosmed. 5. Bangun circle yang sehat. Lu susah anti-flexing kalau temen-temen lu isinya tukang flexing semua. Cari circle yang punya pola pikir ngumpulin aset, bukan barang. Circle yang sehat bakal normalisasi hidup sederhana, bukan normalisasi utang demi status. Langkah realistis yang bisa lu lakuin sekarang, kurasi sosmed lu. Unfollow akun-akun yang hanya pamer gaya hidup. Follow akun-akun yang edukatif atau inspiratif. Batasi posting flexing. Kalau mau share sesuatu, fokus ke proses atau pembelajaran, bukan cuma hasil. Prioritaskan pembelian diam-diam. Investasi diam-diam di skill, aset, kesehatan, pendidikan. Ubah mindset reward. Reward diri lu dengan waktu istirahat, skill baru, atau pengalaman meaningful, bukan barang konsumtif. Masukin aset ke goals tahunan. Set target berapa persen income buat aset dulu, baru lifestyle. Strategi anti-flexing ini bukan cuma bikin lu hemat, tapi juga bikin brand pribadi lu kelihatan matang. Di era sosmed, yang diam-diam kerja justru sering menang di jangka panjang. Mereka punya aset, punya ketenangan mental, dan punya kebebasan milih gaya hidup tanpa tekanan sosial. 4. Bangun koneksi berkualitas tanpa pamer. Banyak orang kira koneksi dibangun dari pamer kesuksesan. Mobil mewah, jam mahal, makan di restoran high class, biar dianggap level sama orang kaya. Padahal justru orang-orang yang paling tajir dan paling berpengaruh biasanya ngehargain value nyata dibanding flexing. Mereka bisa bedain mana orang yang cuma show off, mana yang beneran punya isi. 1. Reputasi dibangun dari konsistensi. Lu nggak butuh flexing kalau lu konsisten nunjukin hasil kerja. Orang yang beneran punya value akan ketemu dengan orang yang juga punya value. Misalnya banyak pengusaha Tiongkok kecil yang awalnya cuma pedagang biasa. Mereka nggak punya citra wah, tapi punya rekam jejak disiplin, jujur, dan konsisten. Lama-lama mereka dipercaya supplier, dipercaya partner, dipercaya pelanggan. Itu koneksi berkualitas. 2. Pamer justru mengundang yang salah. Kalau lu flexing, yang datang biasanya bukan partner serius, tapi orang-orang yang mau nebeng, atau sekadar cari keuntungan instan. Tapi kalau lu rendah hati dan fokus ke value, yang datang justru mereka yang sejalan visi, lebih berkualitas dan tahan lama. 3. Networking bukan tentang kuantitas. Punya 1000 kontak WA nggak ada gunanya kalau cuma basa-basi. Lebih penting punya 5-10 orang yang beneran saling support, saling bantu, dan punya integritas. Dan orang berkualitas biasanya lebih respect sama orang yang punya kredibilitas daripada orang yang punya flexing. 4. Bangun value nyata sebelum ngetok pintu. Sebelum lu berharap diajak kerja bareng orang besar, pastiin lu punya value yang bisa lu tawarin. Skill, ide, akses pasar, produk unik, apapun. Begitu lu punya value nyata, lu nggak perlu flexing. Orang bakal nyari lu sendiri. 5. Low profile, tinggi trust. Orang yang low profile cenderung dianggap lebih bisa dipercaya karena mereka nggak banyak drama, nggak sibuk pencitraan, dan lebih fokus ke kerjaan. Trust ini jauh lebih mahal daripada exposure. Trust bikin lu dapat akses ke peluang, modal, bahkan insider info yang nggak bakal pernah diumumin di publik. Langkah realistis yang bisa lu lakuin sekarang. Perbaiki integritas, tepati janji, bayar tepat waktu, jaga kualitas kerja. Itu fondasi koneksi jangka panjang. Bangun skill yang dicari pasar. Semakin tinggi skill lu, semakin gampang orang menghargai tanpa lihat gaya hidup lu. Datang ke acara bermanfaat, bukan glamor. Networking di seminar, komunitas bisnis, atau forum industri lebih berharga daripada nongkrong di tempat hits. Tawarkan value dulu. Kalau mau kenalan sama orang penting, pikirin dulu apa yang bisa lu bantu. Jaga rahasia dan kepercayaan. Sifat ini bikin lu punya reputasi yang kuat dan koneksi yang awet. Bangun koneksi berkualitas itu kayak nanam pohon. Lu nggak bisa langsung panen, tapi begitu akarnya kuat, buahnya keluar terus. Dan itu nggak perlu flexing. Cukup value nyata dan kredibilitas. Dengan cara ini, circle lu makin solid, peluang makin terbuka, dan modal sosial lu jadi aset yang nggak bisa dibeli dengan uang. 5. Visi jangka panjang. Kaya yang tahan lama. Lu pernah lihat orang yang gaya hidupnya tiba-tiba meledak? Mobil mahal, nongkrong di tempat hype, flexing tiap hari di sosmed, tapi setahun 2 tahun kemudian hilang entah kemana? Itu tanda klasik kekayaan tanpa pondasi. Uang bisa datang cepat, tapi kalau nggak ada sistem dan visi jangka panjang, dia juga bisa habis secepat itu. Sebaliknya, banyak orang Tiongkok yang memulai dari usaha kecil, warung di pasar, restoran sederhana, toko kecil.
Dari luar kelihatan biasa aja, bahkan pelit. Tapi 5 atau 10 tahun kemudian mereka udah punya jaringan properti, bahkan anaknya kuliah ke luar negeri. Bedanya, visi jangka panjang. Mereka paham bisnis itu maraton, bukan sprint. Mereka fokus bukan cuma ngejar omset hari ini, tapi nge-build fondasi untuk 5, 10, bahkan 20 tahun ke depan. Dan ini yang bikin mereka beda dari mayoritas. 1. Mindset tahan 10-20 tahun. Kalau lu mau punya kekayaan yang tahan lama, mindsetnya harus panjang. Bukan gimana gue bisa kaya bulan depan, tapi gimana gue bisa bikin sistem yang jalan sendiri dalam 10-20 tahun. Bayangin bangun gedung tinggi, lu nggak bisa langsung bikin lantai 10 kalau pondasinya cuma untuk rumah 1 lantai. Jadi tiap rupiah yang lu dapet, taruh dulu buat aset produktif atau modal kerja, bukan buat gaya hidup. Orang yang mikir pendek fokus pada simbol, orang yang mikir panjang fokus pada struktur. Contoh, lu dapat untung 50 juta, yang pendek mikirnya beli mobil dulu, yang panjang mikirnya beli mesin, tambah stok atau bikin sistem. Mobil bisa nyusul, sistem nggak bisa kalau telat dibangun. 2. Jangan keburu nikmatin hasil. Ini jebakan yang paling sering kejadian. Begitu usaha lumayan jalan, banyak yang langsung upgrade gaya hidup. Padahal ini masa paling kritis buat memperkuat pondasi. Mending upgrade sistem daripada gaya. Misalnya, tambah mesin produksi biar kapasitas naik, rekrut orang supaya lu nggak kerja sendirian, upgrade skill supaya lu bisa main di level lebih tinggi. Beli software buat pembukuan biar keuangan rapi. Kalau pondasi kuat, gaya hidup akan naik dengan sendirinya, lebih stabil dan tanpa tekanan. 3. Diversifikasi dan proteksi. Visi jangka panjang selalu mikir risiko. Lu nggak bakal naruh semua uang di satu keranjang. Lihat orang-orang Tiongkok yang udah mapan, selain bisnis utama, mereka punya properti, punya tabungan emas, punya asuransi, punya cadangan dana. Jadi kalau bisnis A lagi turun, mereka masih punya B, C, D. Ini bukan cuma strategi investasi, tapi strategi survival. Kaya yang tahan lama itu bukan cuma soal ngumpulin uang, tapi juga soal menjaga uangnya. 4. Punya roadmap finansial. Visi tanpa peta itu hanya ilusi. Lu perlu roadmap supaya tahu arah. Bikin aja simple dulu. Tahun ke-1 punya stok aman 3 bulan. Tahun ke-3 punya aset produktif 1 unit. Tahun ke-5 punya cash flow pasif 50% dari pengeluaran. Tahun ke-10 punya bisnis yang jalan tanpa lu setiap hari. Dengan roadmap kayak gini lu bisa evaluasi tiap tahun. Lu jadi punya patokan, nggak cuma ngikutin mood atau tren. Ini yang bikin lu tahan godaan flexing dan fokus ke rencana besar. 5. Bangun aset yang bisa hidupin generasi berikutnya. Visi jangka panjang itu bukan cuma buat lu. Banyak keluarga bisnis Tiongkok bangun pabrik, gudang, atau properti supaya anaknya punya mesin yang jalan terus. Mereka nggak cuma kasih uang, tapi juga ngasih sistem dan pola pikir. Kenapa ini penting? Karena aset produktif tambah mindset disiplin sama dengan kekayaan lintas generasi. Kalau lu cuma ngasih uang tanpa mindset, generasi berikutnya habisin. Tapi kalau lu ngasih sistem dan pola pikir, mereka bisa kembangin. Langkah realistis yang bisa lu lakuin sekarang. Tentukan target 5-10 tahun. Jangan cuma mikir bulan depan. Tulisin target, ukur, dan revisi tiap tahun. Pisahkan dana aset dan lifestyle. Bikin akun terpisah supaya lu nggak kecolongan. Bangun sistem keuangan rapi. Pakai tracker, planner, atau software akuntansi sederhana. Diversifikasi pelan-pelan. Mulai dari investasi kecil yang aman ke aset produktif lebih besar. Belajar. Terus. Upgrade ilmu finansial, bisnis, investasi, dunia berubah, lu juga harus adaptif. Visi jangka panjang itu kayak punya GPS di tengah laut. Tanpa itu lu cuma hanyut sama arus dan pasrah sama ombak. Dengan itu lu bisa navigasi, tahu kapan harus gas, kapan harus tahan, kapan harus putar haluan. Dan begitu lu punya pola pikir ini, lu nggak cuman kelihatan mapan sebentar, lu punya pondasi finansial yang kokoh, punya kontrol, dan bisa melaju ke level yang sustainable. Itulah kaya yang sesungguhnya. Kesimpulannya, orang yang mikir jangka pendek cuma ngejar angka di rekening, orang yang mikir jangka panjang lagi ngebangun mesin yang bisa muter uangnya sendiri. Bahkan ketika dia tidur. Dan mesin itu cuma bisa dibangun kalau lu punya visi jelas, sabar, dan disiplin. Penutup. Gua tahu banget, hidup sekarang kayak lomba yang nggak ada garis finish. Tiap buka sosmed, isinya flexing, mobil, outfit, liburan, pencapaian. Kalau lu terus bandingin diri sama itu, pelan-pelan lu bakal kerasa kecil, capek, dan kehilangan arah. Padahal, yang mereka tunjukin itu cuma highlight, potongan hidup yang mereka pilih. Bukan realitas utuh.
Dan hidup lu jauh lebih besar, lebih berharga daripada sekadar tampil keren di timeline. Yang benar-benar bikin lu maju itu bukan flexing, tapi ketenangan yang lahir dari konsistensi, visi panjang, dan sistem yang lu bangun pelan-pelan. Ingat, plan itu bukan kalah. Plan itu berarti kuat, berarti pondasi lu makin dalam, berarti lu nyiapin diri buat naik level yang lebih tinggi. Jangan buru-buru nikmatin hasil, nikmatin prosesnya. Karena proses itu yang ngebentuk mental baja dan pondasi finansial yang nggak gampang runtuh. Makanya gue saranin, mulai sekarang, berhenti bandingin diri sama orang lain. Energi lu berharga banget buat dihabisin ke hal yang enggak nambah nilai. Alihin fokus lu ke diri sendiri, belajar, nabung, investasi, bangun skill, bangun aset. Kalau lu sabar dan konsisten 5 tahun ke depan, hidup lu nggak cuma survive. Lu bakal berdiri lebih kokoh dari mayoritas orang yang hari ini cuma ngejar kesan. Kalau lu suka konten kayak gini dan pengen gua terus sharing insight premium yang realistik dan bisa langsung lu praktekin, jangan lupa like video ini dan bantu gua tembus 20.000 subscriber supaya kita bisa terus grow bareng-bareng jadi komunitas yang bener-bener naik bareng. Dan buat lu yang serius pengen atur keuangan lebih rapi dan sistematis, gua udah bikin budget tracker dan financial planner digital dengan harga super terjangkau. Linknya ada di deskripsi video ini. Ini tools yang bakal bantu lu misahin duit konsumsi dan duit aset supaya hidup lu lebih tertata, nggak kebablasan dan punya arah jelas. Makasih banget buat lu yang udah nonton sampai akhir. Semoga video ini jadi titik balik kecil yang bikin lu lebih semangat jalanin hidup tanpa harus kejar validasi orang. Jangan biarin sosmed nentuin nilai lu. Lu punya nilai sendiri. Gua tunggu lu di video selanjutnya.